Kita geser ya, Vi, ke informasi selanjutnya. Ini ada informasi seorang dukun pengganda uang, tepatnya di Medan, Sumatera Utara. Ini nekat membunuh seorang pria. Pelaku yang bernama Alfian tersebut nekat membunuh korban ini karena kesal. Korban tidak membawa uang yang sesuai yang ia minta. Memang kalau uangnya dibawa, bisa dilipat gandakan gitu. Nah, apakah ini dukun saya kok nggak bisa palsu ya percaya kan? kayak gini-gini. Itu dia, Vi. Jadi memang jadi kasus pembunuhan itu terjadi ya? pada Sabtu 16 Agustus 2025 silam. Jadi bermula dari pelaku ini menjanjikan bisa menggandakan uang korban. Tapi setelah bertemu, pelaku mengajak korban ke suatu tempat dengan alasan ritual. Jadi hasil interogasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian, pelaku ini nekat menghabisi korban karena kesal ya. Korban ini hanya membawa uang Rp1.100.000. Padahal pelaku ini mintanya 100 juta. Jauh banget ya. Mungkin dia dengernya cuma 100 aja. Iya. 100 juta sama 1.100.000. Itu gimana? Itu berarti mau 100 juta rupiah? Mau lah. Kerja nih. Bukan gadain uang. Kerja. Tapi kalau 100 juta yang diminta pelaku ini, berapa yang diiming-imingi pelaku ya? Ya, itulah dia. Berapa ya? Sampai akhirnya dia kok percaya gitu ya, dengan bujuk rayu gitu. Oke. Ini bersama kita pagi ini sudah ada AKP Rasmaju Tarigan, yang bersangkutan adalah Kapolsek Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Kapolsek, selamat pagi. Pak, ini benar Pak, motif yang kami sebutkan tadi adalah jadi pemicu begitu ya. Dukun ini kemudian membunuh korbannya. Iya, benar sekali Bang, karena dari hasil keterangan tersangka yang kita sudah tangkap, apa motifnya itu, dan berdasarkan dari keterangan saksi anak korban yang kebetulan diajak ikut serta untuk menggandakan uang, yang pertama diminta 100 juta turun jadi 20 juta, namun yang dibawa hanya 1.100.000, sehingga memicu ada niat jahat daripada yang mengaku sebagai dukun dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Begitu dia, Pak. Oke. Merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Memangnya kalau dibawa uang 100 juta atau 20 juta benar-benar bisa digandakan oleh pelaku? Bukankah yang pelaku juga ujung-ujungnya juga berbohong juga ya, Pak Kapolsek? Iya benar. Kebetulan antara korban dan tersangka sudah lama saling kenal, dan korban mengetahui kalau si tersangka ini adalah berprofesi sebagai dukun, yang mana dari keterangan tersangka bahwa itu hanya dijadikan sebagai modus untuk membohongi orang untuk mendapatkan keuntungan, begitu dia, Bang. Pak Kapolsek, tadi Anda mengatakan direncanakan. Seperti apa? Apakah memang ini tidak pertemuan yang pertama saat membawa uang Rp1.100.000, kemudian ada pertemuan kembali, atau bagaimana kronologinya sehingga bisa dibunuh oleh pelaku? Ya Mbak, yang mana pada saat perjumpaan yang kedua sudah dijanjikan akan membawa uang sebanyak 20 juta, nanti digandakan menjadi 40 juta. Namun pada saat korban bersama dengan anaknya datang, yang dibawa uang hanya 1.100.000, sehingga korban sudah menjadi tersangka menjadi jengkel dan merencanakan akan membunuh korban. Sedangkan anak korban ditinggal di dalam rumah, kemudian tersangka membawa korban keluar menggunakan sepeda motor korban untuk melakukan ritual, seperti begitu, Mbak. Keseharian dari pelaku yang disebut-sebut warga ini dukun, memang prakteknya ala-ala dukun gitu, di rumahnya ditemukan ada ritual dan macam-macam, atau seperti apa, Pak? Dapat kami bahwa pada saat kami mendatangi TKP rumah
daripada tersangka yang mana memang sebelumnya terbongkarnya ini adalah laporan daripada anak korban yang dianiaya oleh pelaku. Kemudian bapak dia belum pulang juga yang pergi bersama dengan tersangka. Dari hasil itulah kami melakukan lidik keberadaan daripada tersangka dan karena ada laporan warga ada temuan mayat, kami cek TKP dan benar itu adalah mayat orang tua daripada anak korban. Dan selanjutnya kami melakukan lidik dan berhasil menemukan tersangka. Pada saat dilakukan olah TKP di rumah tersangka memang banyak seperti ritual-ritual dan tulisan-tulisan mantra, begitu dia, Bang. Baik, Pak Kapolsek, bagaimana konstruksi hukumnya, pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku? Ya, sesuai dengan hasil penyidikan, kami Unit Reskrim Polsek Medan Tebung menyangkakan pasal pembunuhan berencana 340, subsidiar 338, lebih subsidiar lagi 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman seumur hidup dan paling singkat 20 tahun. Baik, AKP Ras Maju Tarigan Kapolsek Medan Tembung, Sumatera Utara, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya untuk kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, Pak. Selamat bertugas kembali.